Apa sebenarnya suku Marma? Suku yang hidup di perbukitan terisolasi, menjaga tradisi kuno, dan tetap teguh mempertahankan budaya Buddha ala Arakan hingga hari ini. Di balik rumah bambu mereka, tersembunyi kisah kehidupan, ketenangan, dan misteri yang jarang tersentuh dunia luar. Jika Anda ingin terus mengikuti eksplorasi suku-suku unik, budaya misterius, dan kehidupan adat dari seluruh dunia, dukung terus channel Tribe Explorer dengan like, komentar, subscribe, dan bagikan videonya. Dukungan Anda membuat kami bisa terus menjelajahi lebih banyak tempat, lebih banyak cerita, dan menghadirkan dokumenter yang semakin mendalam. Tribe Explorer, menjelajah dunia, menyentuh budaya. Suku Marma, salah satu kelompok etnis tertua di Asia Selatan, hidup harmonis di wilayah Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Mereka memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan kerajaan Arakan, budaya yang sangat dipengaruhi tradisi Burma, serta adat yang hingga kini masih terjaga meski modernisasi terus merambah. Video ini akan mengulas 20 fakta suku Marma secara panjang, detail, dan mendalam, menjadikannya salah satu sumber paling lengkap untuk mengenal suku unik ini. Suku Marma menduduki posisi kedua sebagai kelompok etnis terbesar di CHT setelah Chakma. Mereka tersebar di 3 distrik, yaitu Bandarban, Rangamati, dan Kagrachari. Kehadiran mereka cukup dominan terutama di daerah pegunungan dan pedesaan terpencil. Populasi Marma diperkirakan mencapai lebih dari 300.000 jiwa, menjadikan mereka salah satu komunitas adat paling berpengaruh di Bangladesh. Akar sejarah suku Marma sangat kuat dengan kerajaan Arakan, Rakini. Banyak dari nenek moyang mereka bermigrasi ke wilayah CHT ratusan tahun lalu akibat perang, konflik kerajaan, atau perpindahan budaya. Pengaruh tersebut terlihat jelas dari bahasa mereka, desain rumah, pakaian, kepercayaan Buddha Theravada, dan festival adat yang mirip tradisi Myanmar. Banyak sejarawan menganggap Marma sebagai jembatan budaya Burma di Bangladesh. Bahasa Marma termasuk dalam rumpun Tibeto-Burman. Struktur kalimat, kosakata, hingga pengucapannya sangat dekat dengan bahasa Myanmar atau Burmese. Misalnya, pengucapan nada yang naik turun, kata kerja yang mirip dengan bahasa Arakan, tata bahasa berbentuk SOV. Bahasa Marma juga memiliki dialek lokal yang berbeda-beda tergantung daerah masing-masing. Suku Marma adalah salah satu komunitas Buddha terbesar di Bangladesh. Setiap desa memiliki biara Buddha, biksu yang dihormati sebagai pemimpin spiritual, stupa kecil, tempat meditasi tradisional. Warga Marma sangat rajin melakukan dana makanan, meditasi, dan perayaan hari-hari suci Buddhis seperti Magi Purnima, Ashari Purnima, dan Boisabawa. Biksu dianggap sosok paling suci dan dihormati dalam kehidupan sosial mereka. Rumah tradisional Marma biasanya berbentuk persegi panjang dan dibangun di atas tiang-tiang tinggi dari kayu atau bambu. Fungsinya menghindari kelembapan, mencegah banjir, menghindari hewan buas, dan menjaga ventilasi udara tetap maksimal. Dindingnya dibuat dari bambu tipis, atap dari ilalang atau seng, menciptakan suasana sejuk meski cuaca panas. Kerajinan tangan adalah salah satu keahlian suku Marma yang paling terkenal. Mereka membuat tikar, keranjang, kotak perhiasan, tas, anyaman rotan, peralatan dapur bambu. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dari ibu ke anak perempuan. Banyak kerajinan Marma dijual di pasar tradisional dan menjadi sumber ekonomi keluarga. Pakaian tradisional Marma memiliki ciri. Wanita memakai tami, kain panjang berwarna cerah dengan motif garis. Mengenakan kain ornam sebagai selendang. Memakai perhiasan tradisional dari perak.
Pria memakai dhoti atau sarung. Ada juga yang memakai faing, kain ikat khas pedalaman. Motif pakaian mereka menggambarkan alam, gunung, sungai, serta simbol-simbol Buddha. Salah satu festival terbesar suku Marma adalah Sangrai, tahun baru menurut tradisi Arakan. Kegiatan khas Sangrai, permainan air seperti songkran Thailand, pawai budaya, ritual membersihkan rumah, pembakaran dupa dan doa Buddhis, pesta makanan tradisional, tarian dan nyanyian sepanjang malam. Sangrai adalah momen paling ditunggu sepanjang tahun. Masakan suku Marma sederhana namun kaya rasa. Beberapa makanan khas: napi, pasta ikan fermentasi mirip ngapi Burma, bambu muda rebus, sayur hutan liar, kari ayam pedas lembut, ikan asap sungai, daun labu gunung. Rasa makanan mereka cenderung ringan, tidak terlalu pedas, namun sangat aromatis. Bagi Marma, alam bukan sekedar tempat tinggal, tetapi bagian dari kehidupan spiritual. Mereka menjaga hutan, tidak menebang pohon sembarangan, dan mempercayai bahwa gunung serta sungai punya energi tersendiri. Air sungai adalah sumber kehidupan untuk mandi, mencuci, dan ritual keagamaan. Metode jum cultivation atau pertanian tebang bakar adalah tradisi turun-temurun. Langkahnya, membersihkan area lereng bukit, membakar vegetasi, menanam berbagai tanaman sekaligus, polikultur, dan berpindah ke ladang lain setelah tanah menipis. Tanaman jum biasanya padi gunung, kacang, labu, jahe, kunyit. Sistem ini membantu menjaga keanekaragaman hayati. Tarian Marma memiliki gerakan halus, penuh makna, dan biasanya diiringi gendang besardung, seruling bambu, gong, dan alat musik kayu pukul. Tarian-tarian seperti roang hentang sering ditampilkan di festival Sangrai. Suku Marma memiliki sistem kepemimpinan adat yang kuat. Struktur sosial terdiri dari hetman, mauza hetman, pemimpin wilayah besar, karbaris, pemimpin desa, dan tatua adat. Mereka menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, mengatur perkawinan, dan menyimpan adat dalam komunitas. Pernikahan Marma bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga dua keluarga. Prosesnya adalah keluarga melakukan lamaran adat, pemberian hadiah simbolis, doa oleh biksu, prosesi duduk di depan altar Buddhis, dan pemberkatan dengan air suci dan benang putih. Tarian serta musik tradisional mengiringi sepanjang acara. Banyak anak laki-laki Marma menjalani masa kecil di biara Buddha, tempat mereka belajar disiplin, membaca, menulis, memahami ajaran Buddha, berlatih meditasi ringan. Hal ini membentuk karakter mereka yang lembut, sabar, dan hormat terhadap orang tua. Suku Marma dikenal memiliki sifat tidak suka kekerasan, ramah menerima tamu, mudah bersosialisasi, menjaga keharmonisan antar keluarga, berbicara dengan intonasi lembut. Dalam kehidupan sosial, mereka jarang terlibat konflik internal. Kekuatan suku Marma terdapat pada solidaritas. Mereka sangat menghargai kebersamaan dan musyawarah. Klan dalam suku Marma saling membantu dalam membangun rumah, pesta perkawinan, panen jum, upacara duka. Tradisi gotong royong ini menjaga hubungan antar keluarga tetap kuat. Walaupun dikenal lembut, Marma memiliki seni bela diri kuno yang diwarisi dari Arakan dan Burma. Tekniknya, pukulan cepat, tendangan rendah, latihan keseimbangan, pertahanan tubuh, penggunaan tongkat. Dulu seni bela diri ini digunakan untuk menjaga desa dari ancaman luar dan hewan buas. Biara Marma memiliki ciri warna emas, struktur bertingkat, atap meruncing, ukiran Buddha dan makhluk mitologi, suasana hening untuk meditasi. Di banyak desa, biara adalah simbol pusat kehidupan spiritual dan budaya. Meski hidup berdampingan dengan dunia modern, suku Marma tetap mempertahankan bahasa daerah, pakaian tradisional, upacara adat, festival Sangrai, ritual Buddhis,
rumah bambu tradisional. Mereka menjaga warisan budaya agar tetap menjadi jati diri generasi muda. Suku Marma adalah salah satu kelompok etnis yang memiliki warisan budaya paling kaya di Asia Selatan. Dengan kehidupan sederhana, nilai spiritual tinggi, dan ikatan sosial yang kuat, mereka berhasil mempertahankan identitasnya selama berabad-abad. Keindahan alam, festival meriah, dan tradisi budaya yang kental menjadikan Marma sebagai suku yang memikat untuk dipelajari lebih dalam. Demikian perjalanan kita menyelami kehidupan dan 20 fakta menarik tentang suku Marma, salah satu komunitas adat yang masih menjaga akar budaya mereka dengan penuh ketulusan dan kebanggaan. Semoga kisah ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membuat kita semakin menghargai betapa beragamnya suku-suku yang ada di dunia. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk thumbs up, tinggalkan komentar, subscribe, bagikan ke teman-teman Anda. Dukungan kecil dari Anda akan sangat berarti bagi perkembangan channel Tribe Explorer agar kami bisa terus menghadirkan lebih banyak dokumenter, suku-suku unik, budaya misterius, dan fakta-fakta menarik dari seluruh penjuru dunia. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai bertemu di eksplorasi berikutnya. Salam hormat dari Tribe Explorer.